Menurut PP nomor 1 tahun 2018, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik adalah 1.000 hingga 1.500 per suara sah. Sejumlah pihak seperti Partai Gerindra, Partai Golkar mengusulkan adanya kenaikan dana bantuan partai dari APBN. Namun apakah kenaikan dana bantuan ini bisa jadi jaminan menaikkan kualitas dan kontribusi positif partai atau justru mubazir? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Jarod Saiful Hidayat dan Dekan Visipol UGM Wawan Masudi. Selamat malam, Mas Jarod dan juga Mas Wawan. Selamat malam, Diana. Saya mau ke Mas Jarod terlebih dahulu. Mas Jarod, ini ada wacana yang berkembang, tapi sebenarnya bagaimana sikap PDIP soal rencana kenaikan dana parpol ini? Wacana ini kan sebenarnya sudah sangat lama ya, timbul tenggelam, dan sekarang muncul lagi ya. Tentu saja saya menyambut gembira ya. Kenapa? Karena partai politik itu kan yang menjadi kawah candra di mukanya calon-calon pemimpin politik. Partai politik itu mempunyai tugas utama untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Partai politik juga punya tugas untuk merekrut anggota, melakukan pendidikan politik, melakukan kaderisasi, dan menyiapkan calon-calon pemimpin politik yang nanti akan ditugaskan baik di eksekutif maupun legislatif. Dan tentunya ini membutuhkan biaya. Ya. Oleh sebab itu, kalau sekarang ini anggaran dari pemerintah itu 1.000, itu terlampau kecil memang. Ya. Partai politik, coba dicek aja ya, itu tidak bisa mengharapkan semata-mata dari iuran anggota. Ya, iuran dari anggota itu biasanya didapatkan dari mereka yang ditugaskan baik di legislatif maupun eksekutif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin meningkatkan ya bobot demokrasi kita, pendanaan partai politik itu hanya salah satu instrumen. Ada beberapa instrumen yang juga harus dipenuhi. Yang pertama adalah kita perlu untuk menyederhanakan partai politik. Kita harus menuju kepada multipartai sederhana, bukan multipartai ekstrim seperti sekarang. Yang kedua adalah sistem demokrasi atau sistem pemilunya. Ya, biaya politik itu mahal kalau kita menganut sistem pemilihan ya dengan proporsional terbuka. Maka ini harus didorong kalau menurut saya dengan cara melakukan sistem pemilihan dengan proporsional daftar tertutup, sehingga partailah yang tadi menggodok ya, merekrut, menggodok dan menyiapkan kader yang nanti akan menilai dan bisa menugaskan kader itu untuk duduk di legislatif maupun eksekutif ya. Jadi itu. Oleh sebab itu sekarang ini Diana, ini kan lagi digodok paket undang-undang politik ya. Tentunya ini bisa dibicarakan. Tentang berapa nilainya ya terserah. Cuma pengalaman ini Diana, ketika saya ditugaskan di Jakarta itu satu suara sah itu dinilai Rp5.000. Itu yang tertinggi. Jadi bukan 1.500 tapi Rp5.000. Tapi untuk nasional berapa nanti akan tergantung dari kemampuan APBD. Yang terakhir ya, tentang pertanggungjawaban. Kenapa? Karena partai juga mengelola dana negara, maka pertanggungjawaban ini harus betul-betul ya akurat, jelas, ya. Akuntabilitas harus jelas. Partai itu harus sehat. Partai itu harus mampu mengelola dana itu secara transparan ya. Kan kalau perlu ada audit ya. Sehingga betul-betul dana dari APBN itu benar-benar digunakan oleh partai politik untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin politik. Itu Diana. Oke, berarti maksud Anda Pak Jarod ada kombinasi dari kenaikan dana kemudian perbaikan sistem pemilunya supaya money politics yang selama ini membebani biaya politik partai politik ini bisa ditekan begitu, maksud Anda seperti itu? Betul, termasuk juga kita mengarah kepada multipartai sederhana. Kami sepakat kalau parliamentary threshold-nya itu dinaikkan. Sehingga terjadi gitu ya, itu pilihan rakyat ya,
secara otomatis partai politik yang benar-benar mendapatkan dukungan dari rakyat itu bisa akan semakin menurun. Tidak Oke, bertambah lagi tadi Pak Jarod pertamanya. menyebut soal 5.000 per suara. Menurut Anda ini sudah cukup mumpuni atau mewadahi biaya partai politik untuk bisa mengurangi beban partai politik? Karena kan kalau berdasarkan undang-undang ada dari iuran anggota, ada dari sumbangan yang akuntabilitasnya bisa atau tercatat begitu ya Pak Jarod. 5.000 adalah angka yang tepat? Saya tadi mengatakan 5.000 itu untuk di DKI Jakarta. Oke. Kalau nasional kami terserah ya, kita lihat ya kemampuan anggaran tentunya ya. Kalau kemampuan anggaran itu memungkinkan misalkan satu suara itu 10.000, ya itu lebih bagus. Contoh begini, kira-kira suara sah dari partai politik itu sekitar 100 juta. Kalau 10.000 berarti untuk semua partai politik itu mengambil anggaran 1 triliun dari APBN. Kan Oke. begitu kira-kira. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Wawan terlebih dahulu. Mas Wawan, kalaupun misalnya memang dananya benar naik begitu, apa ekspektasi yang bisa kita tagih kepada para partai politik ini? Jadi yang pertama begini Mbak Diana, isu pendanaan partai ini merupakan isu yang berkembang di semua negara demokrasi yang fondasi demokrasinya adalah political party, partai politik ya. Di Jerman, di Amerika Serikat, European Union, Jepang, Australia, termasuk di Indonesia. Jadi ini soal pendanaan partai politik ini memang menjadi semacam darah ya bagi bekerjanya partai politik sebagai pilar paling penting demokrasi. Itu yang pertama. Jadi ini memang isu yang memang harus kita bicarakan secara terus-menerus. Yang kedua, pertanyaannya dari mana kemudian pendanaan atau financing political parties ini berasal. Selalu ada dua kombinasi ini Mbak Diana. Yang pertama jelas berasal dari public funding, yang kedua dari private donation kayak gitu. Nah ini masing-masing negara biasanya memang mengambil pilihan kombinasi antara public funding dan donasi dari private ini seperti apa begitu ya. Di negara seperti Jerman yang memang posisi negara selalu kuat dalam konteks untuk mendorong demokratisasi termasuk partai politik, public funding ini menjadi salah satu pilar utama pendanaan partai politik di negara tersebut ya. Oke. Meskipun jumlahnya dibatasi ya, sampai dengan 50% dari seluruh pengeluaran. Di European Union seperti itu. Di Amerika Serikat sebaliknya, public funding ini relatif terbatas, tetapi mengandalkan pada private donation ya, donasi dari privat maupun dari keanggotaan partai. Dua-duanya ini Mbak Diana, baik private maupun public funding, ini memang betul membutuhkan satu skema transparansi dan akuntabilitas yang sangat kuat ya, atau yang diperlukan betul ini sistem transparansi dan akuntabilitas untuk pendanaan partai. Mengapa? Sepengetahuan saya ini ada dua secret garden ini kalau kita bicara partai politik Mbak ya. Dua kebun rahasia partai itu sebenarnya hanya dua Mbak. Satu soal kandidasi, yang itu kita jarang tahu proses sesungguhnya kayak apa publik. Yang kedua adalah pengelolaan partai, dalam konteks ini adalah pendanaan partai. Jadi ini ya memang kita sekali lagi kita harus akui bahwa pendanaan partai sangat penting, tetapi selama ini memang cenderung kita tidak begitu terbuka untuk membicarakan. Tetapi pada yang bersamaan begitu terbuka memang harus ada semangat untuk mendorong skema-skema akuntabilitas dan transparansi partai politik Mbak. Mas Wawan, saya mau Anda menilai dari 1 sampai 10 berapa tingkat transparansi partai politik di Indonesia? Nggak bisa dinilai dalam konteks skala kalau saya Mbak. Tetapi begini ya, salah satu bentuk dari akuntabilitas publik adalah satu, apakah ada audit dana secara publik dalam konteks ini. Yang kedua, apakah ada yang disebut sebagai disclosure statement. Nah dua ini yang saya kira harus didorong, dan dua-duanya saya kira partai politik di Indonesia belum menjadi perhatian kita Mbak. Karena itu kita memang perlu mendorong betul skema yang disebut sebagai disclosure statement. Jadi partai memang perlu melakukan statement kepada publik penggunaan atau berapa kapasitas anggaran yang selama ini dimiliki dan kemudian itu digunakan untuk apa. Yang kedua tentu ke depan akuntabilitas publik. Ini sangat penting karena untuk mendorong legitimasi dan trust publik kepada partai Mbak. Dan saya kira partai bersemangat kok untuk ke arah sini ya, adanya public
disclosure statement maupun audit publik. Karena ini pada akhirnya yang diuntungkan adalah partai politik sendiri. Mengapa? Karena kemudian akan ada trust, akan ada legitimasi yang jauh lebih kuat dari publik kepada partai politik, Mbak. Oke, Mas Wawan, ini artinya sebenarnya kenaikan dana itu mungkin relatif begitu ya, bisa dibicarakan atau didiskusikan, tetapi yang penting adalah pengelolaannya dan juga transparansinya. Ini artinya apakah menurut Anda perlu ada aturan tambahan ketika misalnya ada kenaikan dana, kemudian ada mungkin aturan tambahan yang memperketat pengawasan dan juga pengelolaan dana partai politik supaya transparansi publiknya bisa terdorong begitu, meskipun sekarang sudah ada aturannya begitu ya, tetapi kita tahu mungkin realisasinya juga belum banyak menjadi atensi masyarakat. Ini soal pemanfaatan ya. Sebenarnya kan pembiayaan politik ini kan spektrumnya luas, Mbak ya. Ada pembiayaan politik untuk pembiayaan organisasi partai sehingga partai bisa running sehari-hari. Ada sistem administratif di situ, ada fungsi yang disampaikan oleh Mas Jarod tadi untuk kaderisasi, sosialisasi politik dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali partai ini sebenarnya punya overhead cost, Mbak. Jadi overhead cost partai inilah yang saya kira terutama dana negara seandainya nanti akan diperkuat itu arahnya ke situ. Tetapi kalau nanti pendanaan politik dalam kerangka campaign, dalam kerangka kompetisi elektoral itu sebenarnya aturannya beda, Mbak. Aturannya beda. Jadi pendanaan partai ini bagi saya harus kita bagi dulu minimal ke dalam dua kategori tadi. Jadi ini pendanaan partai untuk membuat partai bisa running, bisa berjalan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan berbagai macam fungsi ideal yang tadi disampaikan oleh Mas Jarod. Yang kedua adalah pendanaan partai dalam konteks pendanaan politik nantinya untuk kompetisi elektoral, Mbak. Jadi dua ini harus dipisahkan dulu nih. Nah, yang sedang kita bicarakan saat ini sebenarnya adalah pendanaan partai untuk membuat partai bisa bekerja dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya. Begitu, Mbak, sebenarnya. Oke, berarti saya mau beralih dulu ke Pak Jarod. Pak Jarod, ini kan salah satu hal yang ditekankan oleh Mas Wawan ini adalah soal transparansi ataupun akuntabilitas kepada publik begitu ya. Nah, ini mungkin saya meminta Anda otokritik ke partai Anda. Menurut Anda seberapa transparansi partai Anda kepada publik soal pengelolaan dana, khususnya tadi yang Mas Wawan sebutkan ya, ketika dana itu dikelola untuk running partai, kehidupan sehari-hari lah ibaratnya seperti itu. Silakan Mas Jarod. Ya, jadi kami PD Perjuangan itu menyadari betul bahwa kami mengelola anggaran ya dana partai politik dari pemerintah. Oleh sebab itu, di dalam tata kelola partai, kita ini sudah mendapatkan ISO ya, untuk keterbukaan publik. Ada dua ISO, satu untuk keterbukaan ya, dan yang kedua atas ISO tentang tata kelola keuangan partai. Jadi kami di PD Perjuangan itu tertib banget. Misalnya ada penugasan, saya ditugaskan mendapatkan surat tugas untuk melakukan kaderisasi di Sulawesi. Itu tiketnya itu difoto kami harus kirim. Ya, bilnya hotel itu juga kami harus kirim sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini semuanya kita rapi. Ini untuk pendidikan politik. Belum lagi untuk operasional partai ya. Misalnya untuk biaya listrik, biaya pegawai dan sebagainya. Ya. Coba dicek saja ya. Jadi PD Perjuangan itu punya ISO karena ini bentuk pertanggungjawaban kami ya terhadap pengelolaan dana partai politik. Dan kami juga harus memberikan contoh kepada DPD maupun DPC. Dengan cara seperti itu maka ya partai politik itu sehat. Kami mendorong partai politik di Indonesia itu sehat. Dan itu dimulai dari kami. Jadi PD Perjuangan memang kita dorong menjadi partai yang sehat. Karena partai yang sehat, partai yang kuat, itu misalnya di dalam melakukan proses politik itu teragenda dengan baik. Misalkan sekolah partai itu terus menerus. Sekolah partai untuk calon kepala daerah, sekolah partai untuk anggota legislatif. Kemarin kita sekolah partai untuk ya kepala daerah terpilih terus menerus ya. Dan ini pembiayaannya dari dana partai politik itu. Ya, kami mendorong supaya semua partai di Indonesia itu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dana itu sudah ditanggung oleh negara, maka kita harus menutup peluang
partai itu jangan menjadi penjual tiket kekuasaan. Ini sering terjadi, terutama tadi disebut oleh Mas Wawan dalam kandidasi untuk kepala daerah. Ya, Anda boleh cek kalau PD Perjuangan punya ya kader yang mumpuni, meskipun kita sendiri, kita akan maju sendiri. Contoh di Jakarta misalnya ya, kami digembleng oleh Bu Mega, oleh Bung Karno, jangan menjadikan partai politik itu sebagai penjual tiket kekuasaan. Kekuasaan apa pun juga, termasuk kekuasaan untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Itu Diana. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Mas Wawan. Mas Wawan, kalau tadi Mas Jarod menyoroti begitu ketika misalnya kenaikan dana itu ada, maka sistem pemilunya secara paralel juga harus diperbaiki. Nah, menurut Anda, jika ada kenaikan dana, apa hal yang harus diperbaiki supaya menekan biaya politik, entah itu politik sehari-hari untuk running partai atau jelang pemilu begitu, Mas Wawan? Yang pertama, secara komparatif Mbak, memang anggaran untuk partai di Indonesia ini sangat kecil ya. Tadi Mas Jarod menyampaikan satu suara Rp1.000 untuk nasional, itu kalau dibandingkan misalkan dengan yang ada di negara-negara yang secara ekonomi lebih, ya di atas lebih kita, itu pun jauhnya terlalu berlebihan ya. Di Jerman ini kan sampai dengan €1 satu suara ya, itu kan sekitar 18.000 kan Mbak. Jadi memang yang pertama, kita memang perlu memikirkan ulang untuk lebih serius membantu partai politik agar pendanaan dari negara semakin kuat. Mengapa dengan adanya pendanaan dari negara, Mbak Diana, kita juga bisa bersama-sama mendorong partai ini untuk semakin kuat dari sisi akuntabilitas maupun dari sisi reformnya. Kita harus akui selama reformasi politik 25 tahun ini, Mbak Diana, salah satu pilar demokrasi yang kita memang perlu terus-menerus untuk bersama-sama bangun, tentunya dengan para aktivis partai politik, adalah perbaikan dan penguatan partai politik itu sendiri. Saya kira Mas Jarod setuju juga ya, mudah-mudahan ya. Tetapi memang jadi kalau saya lebih suka menggunakan reformasi untuk pendanaan partai politik ini sebagai pintu masuk, Mbak. Pintu masuk apa? Pintu masuk untuk memperkuat partai politik. Demokrasi kita tidak mungkin sehat, tidak mungkin bagus tanpa partai politik yang kuat, Mbak. Dan partai politik yang kuat salah satunya tentu nanti dengan penguatan skema dan sistem akuntabilitas. Nah, dengan cara seperti itu, ini saya kira perubahan-perubahan di sisi itu, Mbak, ini yang nanti kemudian perlu didorong di dalam perubahan undang-undang paket politik, khususnya yang berhubungan dengan partai politik maupun dengan pemilu tadi. Kalau soal apakah sistem pemilu dan pola-pola pemilu itu kemudian nanti akan mempermurah biaya politik, tentu itu hal lain ya Mbak ya. Tetapi ini kalau saya lebih suka untuk konteks sekarang adalah pembiayaan partai politik untuk pengorganisasian partai politik itu sendiri sebelum kita masuk ke persoalan untuk kompetisi elektoral, Mbak. Baik, keterbukaan informasi termasuk soal pengelolaan dana untuk mengorganisasi partai harus dikedepankan karena kalaupun naik dananya ini yang digunakan adalah dana publik. Terima kasih untuk dua narasumber pada malam hari ini di Prime News. Ada Mas Jarod, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan ada Mas Wawan Masudi, Dekan Visipol UGM. Terima kasih Mas Jarod, Mas Wawan. Terima kasih. Terima kasih.